kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita boleh sungguh alami. Kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang baik, Bapa kita, Bapa yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kita dengan kasih dan kesetiaannya. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah Bapa seperti Engkau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa,
bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau Bapa yang setia mengasihi kami. Engkau Bapa yang senantiasa setia bagi kami Tuhan. Tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami bersyukur kami punya Allah Bapa seperti Engkau. Engkau Allah Bapa yang baik. Bahkan Engkau melebihi dari Bapa manapun di dunia ini. Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Engkau Bapa yang menghargai kami apa adanya. Tapi Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami seadanya. Tuhan, Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus memeliharakan hidup kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sungguh memampukan kami untuk kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan membaca firman, merenungkannya. Tuhan, kiranya Engkau juga yang senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dari kitab kita, dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal yang ke-17, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanami di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu topik, mempercayai Tuhan.
Saudara, kalau kita berbicara tentang iman percaya, kita punya gelar orang percaya. Saudara, apa artinya percaya? Percaya semestinya harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Saudara, ada banyak orang menyatakan diri percaya, tetapi itu hanya ucapan mulut, tidak dibarengi tindakan yang betul-betul mempercayakan diri kepada Tuhan. So, dalam konteks Yeremia, ada banyak orang berbicara percaya kepada Tuhan, tetapi mereka pada masa itu mengandalkan kekuatan militer dalam kerajaannya dan mengandalkan keuangan finansial dalam keadaannya. Saudara, percaya itu bukan apa yang engkau katakan. Percaya itu adalah apa yang engkau lakukan. Sekali lagi, engkau bisa berkata, aku percaya. Ya, itu perkataanmu. Tetapi percaya itu tidak cukup hanya Anda ucapkan. Karena percaya itu berarti engkau sedang mempercayakan hidupmu, dirimu kepada Tuhan, bukan? Saudara, maka ketika kita berbicara tentang percaya, maka yang Tuhan ingin daripada kita, benar-benar kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa iman kita tidak sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Artinya kita nggak percaya. Jadi dari mana kita bisa menguji saya ini benar-benar percaya atau tidak sih? Saya ini benar-benar percaya Tuhan atau tidak? Sederhana saudara mengujinya. Ketika engkau terluka atau sakit, kepada siapa engkau pergi? Sekali lagi, ketika engkau terluka, engkau sakit, kepada siapa engkau pergi? Ketika engkau menghadapi sakit penyakit, ketika engkau menghadapi satu krisis, ketika engkau menghadapi satu problem yang sangat besar, pertanyaan saya, kepada siapa engkau pergi? Saudara, ada banyak orang percaya yang tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu artinya sebenarnya dia bukan atau belum orang percaya. Saudara, orang Israel begitu keras kepala mempercayai kekuatan manusia lebih daripada mempercayai Tuhan Allah. Bahkan ketika tentara Babel menyerang Yerusalem pada masa Yeremia, mereka juga begitu mengalami ketakutan dan mereka mencari manusia, mencari bantuan ke negara lain. Maka ayat tadi berbunyi apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan berharap kepada manusia. Saudara, maka sekali lagi untuk mengecek apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah ketika engkau menghadapi masa-masa krisis. Kepada siapa engkau mempercayakan dirimu? Saudara, ketika kita berbicara tentang iman percaya, firman Tuhan yang kita baca hari ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah dikatakan, orang yang mengandalkan manusia dikatakan apa? Ia seperti semak bulus, saudaraku. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, saudara. Tapi ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang diandalkan dalam hidupnya. Saudara, dikatakan diberkatilah yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa ayat 8 janjinya? Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi
air yang merambatkan akar-akarnya. Artinya orang yang sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan tidak akan mengalami yang dikatakan di situ, datangnya panas terik, tidak khawatir dengan tahun kering, bahkan dikatakan di sana tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Saudara, sekali lagi pertanyaan saya kepada kita, sudahkah kita benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Benarkah kita mempercayakan diri kepadanya dalam masa-masa, bahkan masa-masa sulit sekalipun? Kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saja. Tuhan, ajari kami untuk kami tetap percaya kepadamu, sekalipun kadang kami tidak melihat jalan-Mu. Kalau Tuhan kemarin pagi Tuhan ajarkan kami untuk kami memiliki iman tanpa meminta tanda, biarkan hari ini kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tinggikan nama-Mu Tuhan, terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan ajari kami untuk ketika kami berbicara kami percaya kepadamu, itu bukan hanya sekedar ucapan bibir kami, tetapi kami sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami kalau sebagian kami dalam hidup kami seringkali kami juga lebih percaya, lebih mengandalkan orang yang punya jabatan, orang yang punya harta kekayaan, orang yang punya pengaruh. Tuhan ampuni kami. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu apapun situasi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah, untuk penyataanmu, teguranmu bagi kami semuanya. Karena Tuhan mengendaki kami hidup berkenan di hadapanmu. Kami tidak menjadi anak-anak sembarang. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami sungguh rindukan Tuhan supaya kami semua menyadari betapa kami perlu untuk terus belajar akan setiap prinsip kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh yang menolong kami, memimpin kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh bisa Tuhan pakai untuk Tuhan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami senantiasa boleh melatih diri kami untuk kami percaya kepada Engkau, untuk kami juga terus berlatih untuk kami bertumbuh. Tuhan, kami rindu, kami berdoa secara khusus untuk setiap komunitas-komunitas yang ada, baik komunitas cell group, komunitas kaum pria, komunitas kaum wanita, komunitas kaum pemuda. Tuhan, kami percayakan kepadamu, karena kami rindu melalui komunitas-komunitas ini kami juga boleh belajar untuk semakin hari semakin diperbaiki. Kami pun belajar bagaimana kami boleh sungguh hidup mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Kami sungguh terus belajar untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah untuk setiap komunitas-komunitas yang ada. Tuhan, tolong untuk setiap hamba-hamba-Mu yang begitu setia untuk senantiasa
mengajak kami bertumbuh. Tuhan berkatilah para pemimpin sel group, berkatilah para pemimpin klik Tuhan, supaya kami semuanya ambil bagian kami masing-masing. Kami berperan, kami membawa mereka, teman-teman kami, anggota-anggota kami, untuk kami belajar bersama-sama, bertumbuh bersama tentang perubahan hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh belajar untuk kami bisa semakin hari semakin kami boleh bertumbuh di dalam iman. Tuhan, terima kasih. Berkatilah untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan, supaya kami semuanya seturut akan kehendak-Mu. Kami boleh belajar untuk terus belajar, untuk senantiasa percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Engkau dalam hal apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong. Berkati Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga yang memimpin buat setiap saudara-saudara kami, secara khusus buat mereka yang telah mendedikasikan dirinya untuk menjadi ketua dalam ketua sel grup kami, untuk menjadi ketua dalam persekutuan komunitas Tuhan, untuk menjadi ketua atau pemimpin yang terus mengarahkan, terus mengajak, terus membimbing Tuhan, supaya setiap anggota-anggota mereka boleh mengalami pertumbuhan. Berkati Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, berkati dengan berkat kesehatan, berkati rumah tangga, berkati buat setiap usaha pekerjaannya. Biarlah Tuhan untuk mereka yang boleh sungguh-sungguh Tuhan senantiasa setia kepadamu, Tuhan pimpinlah kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami boleh belajar menerima satu dengan yang lain, untuk saling memperbaiki. Kami juga boleh belajar untuk mendengar, kami belajar untuk memperhatikan, kami belajar Tuhan, sehingga ketika kami Tuhan boleh Tuhan untuk boleh bersama-sama bertumbuh bersama, dan Tuhan dipermuliakan. Pagi ini kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan atau pergumulan untuk bergabung dengan sebuah komunitas. Tuhan kiranya juga yang senantiasa menolong. Kami rindu kami semua boleh hidup bertumbuh di hadapan-Mu. Kami tidak hanya menjadi orang-orang yang Tuhan hanya sekedar formalitas saja, tapi kami rindu kami boleh mengalami pengalaman bersama Tuhan. Berkati ya Bapa, kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang berpendidikan. Bahkan kalau ada saudara-saudara kami yang sedang ada di luar kota, yang sedang ada di luar negeri, Tuhan berkati, peliharakan, supaya mereka senantiasa merasakan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap komunitas-komunitas yang ada di gereja. Tuhan berkati akan melalui komunitas ini bertumbuh, dan kami boleh sungguh-sungguh juga senantiasa Tuhan yang menolong kami. Oh, terima kasih Bapa untuk seluruh kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, kita terus melatih diri kita untuk kita mempercayakan diri kepada Dia. Kiranya dalam situasi apapun engkau boleh datang kepadanya, dan Dialah menjadi hal di mana engkau mempercayakan dirimu kepadanya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.